Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dan melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan saya sampaikan sama seperti yang minggu lalu, tidak populer, tidak mengenakan telinga, mungkin pahit bagi beberapa orang. Tetapi semua yang pahit tidaklah harus ditolak. Kadangkala kita harus meminum yang pahit sebagai obat bagi kesembuhan jiwa kita. Dan kebenaran yang akan saya sampaikan ini adalah kebenaran yang mempersiapkan jiwa kita supaya kehidupan kita semakin hari semakin sembuh secara rohani di hadapan Tuhan. Kita mengenal istilah PSBB yang dalam singkatan pembatasan sosial berskala besar. PSBB secara rohani pun ada. Kalau saya istilahkan adalah pelajaran Sodom berskala besar. PSBB yang saya akan sampaikan adalah pelajaran Sodom berskala besar. Seperti yang kita ketahui, Sodom dan Gomora adalah suatu tempat yang ditunggangbalikan oleh Allah dengan api dan belerang. Karena dosa dan kejahatan mereka telah naik sampai ke langit, dan kesabaran Tuhan untuk kesempatan mereka bertobat sudah tertutup. Sehingga yang ada adalah murka Tuhan atas kehidupan orang-orang di Sodom. PSBB pada hari ini kita mau belajar pelajaran Sodom berskala besar yang terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13 apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu terhadap kota Sodom dan Gomora akan terulang lagi, tetapi ini dalam arti skala yang besar, dalam ukuran yang besar, bukan lagi suatu wilayah atau suatu kota, tetapi langit dan bumi yang sekarang kita pijak, yang sekarang kita tinggali, akan lenyap dan akan hancur sedemikian sehingga tidak ada unsur-unsur yang tersisa di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dalam tulisannya mau menasihati kepada kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ada 2 hal di sana. Yang pertama adalah kehidupan sekarang di dunia ini. Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, Petrus melihat bahwa dunia yang kita tinggali ini akan lenyap, akan hilang dan akan hancur. Apa yang terjadi kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini? Nampak seakan-akan indah dan menyenangkan. Tetapi semuanya itu akhirnya dibatasi dengan waktu, karena semuanya akan berakhir dengan hancur dan lenyapnya langit dan bumi ini. Oleh karena itu, dengan segala kemegahan dan keindahannya,
seharusnya kita menyadari dunia yang akan hancur dan lenyap ini. Apa yang akan kita banggakan? Dunia ini dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu tidak ada sebenarnya yang harus kita pertahankan. Segala upaya, usaha yang sudah kita lakukan di muka bumi ini akan lenyap. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak usah berusaha dan berupaya. Tetapi inti daripada kehidupan di dunia ini adalah kita harus siap untuk melepaskan semuanya, dan jiwa, hati, pikiran kita tidak terletak kepada apa yang kita miliki di dunia ini, karena dunia dan isinya akan lenyap dan hancur tanpa sisa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan selama kita di dunia ini. Kita mempunyai jabatan. Jabatan tidak akan kita nikmati selama-lamanya. Jabatan, kehormatan, kekuasaan dibatasi oleh waktu. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Setelah itu jabatan akan kita lepaskan. Kalau kita memiliki harta dan kekayaan, kita mungkin mempunyai waktu, tetapi waktu juga tidak selamanya. Kita mungkin bisa menikmati harta kekayaan 10, 15, 20 tahun. Setelah itu kita lepaskan. Kita memiliki waktu untuk bersenang-senang, tetapi itu pun juga dibatasi oleh waktu. 10, 15, 20, 30 tahun semuanya dilepaskan. Kita tidak punya hak lagi kalau kita sudah kembalikan semuanya. Sama seperti dengan kondisi dunia yang akan lenyap dan binasa, kita harus menyadari betapa singkatnya waktu dan kesempatan kita hidup di dunia. Oleh karena itu, Petrus mengingatkan kita bahwa betapa salehnya kamu harus hidup. Di satu pihak, dunia akan hancur dan binasa, seolah-olah pengharapan kita lenyap dan hilang sedemikian. Tetapi Petrus justru membesarkan hati orang-orang percaya supaya ada kehidupan lain yang jauh lebih baik. Dan kehidupan itu harus dimulai dengan betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mencari uang, harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, kehormatan, prestasi, kesenangan, mati-matian kita berusaha dengan membanting tulang, dengan bercucuran keringat, maka pertanyaannya, mengapa untuk hidup yang saleh dan hidup yang suci tidak kita usahakan dan perjuangkan? Petrus ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa semua yang kita alami, kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap, akan hancur. Kalau kita memperjuangkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, mengapa untuk kehidupan yang saleh dan suci tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius? Inilah yang ingin Petrus sampaikan, supaya kita jangan terlena. Semua ada batasnya, dan pembatasan itu adalah langit dan bumi serta yang ada di atasnya akan hilang lenyap, akan hancur, dan unsur-unsur di dunia tidak ada lagi. Tetapi di balik semuanya itu, Petrus memberikan pengharapan. Petrus menasihati bahwa ada pengharapan, yaitu kehidupan yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Kehidupan yang
kita akan jalani adalah kehidupan yang baru. Baru dalam bahasa Yunani kainos yang artinya baik. Kehidupan yang kita jalani di langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Itulah rancangan Allah kepada manusia. Pada waktu penciptaan, Alkitab mengatakan Tuhan menilai hasil karyanya yang maha agung sebagai sungguh amat baik. Penciptaan yang Tuhan Allah lakukan untuk langit dan bumi sebelum dosa masuk dan manusia jatuh di dalam dosa adalah kehidupan yang ideal, kehidupan yang sempurna yang Tuhan sudah persiapkan. Tetapi rusak karena dosa telah menghancurkan dunia yang kita tinggali. Pada akhirnya, seperti apa yang Petrus sampaikan, langit dan bumi yang sekarang ini akan hilang lenyap, akan hancur dan musnah. Dan Tuhan menjanjikan kehidupan yang baru di langit dan bumi yang baru. Di suatu tempat yang dikatakan dalam Alkitab, tempat yang terdapat kebenaran. Suatu tempat di mana terdapat kebenaran. Sebenarnya, selain PSBB, pelajaran Sodom berskala besar yang kita pelajari pada hari ini. Kalau Sodom yang lalu dimusnahkan karena dosa, semua yang diusahakan, yang didapat dan dimiliki oleh Lot ditinggalkan di Sodom dan harus dilepaskan. Sodom tidak menjanjikan kehidupan yang nyaman selama-lamanya, dan Lot harus meninggalkan semua yang sudah dia capai di Sodom. Dan inilah yang akan kita alami kembali. Sodom bukan lagi secara wilayah yang kecil, tetapi langit dan bumi yang akan lenyap dan binasa. Tetapi kabar baiknya adalah ada kehidupan yang lebih baik, yang berkualitas tinggi, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Pelajaran yang kita dapatkan juga dari bangsa Israel. Bangsa Israel dijanjikan suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebelum memasuki tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, tanah yang subur, tanah yang elok dan indah, Tuhan memberikan hukumnya di Gunung Sinai. Apakah fungsi hukum yang Tuhan berikan sebagai hukum Taurat di Sinai? Supaya mereka sebelum memasuki tanah perjanjian tidak berlaku seperti orang-orang yang akan dimusnahkan Tuhan di tanah perjanjian itu. Ada 7 bangsa yang tinggal di tanah perjanjian yang Tuhan ingin musnahkan. Dan sebagai ganti 7 bangsa itu, Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel. Suatu tanah yang indah dan elok bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kemarin kita sudah pelajari, mereka menolak karena mereka tidak percaya. Mereka tidak masuk ke tanah yang dijanjikan, tanah yang indah, tanah yang elok, karena mereka menolak perintah dan hukum-hukum Tuhan. Kehidupan mereka tidak menjadi baik dan benar, sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Itulah yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai 19. Hal yang sama juga menjadi pelajaran buat kita sebelum kita memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan katakan,
betapa salehnya kamu harus hidup. Kesalehan dan kesucian merupakan syarat mutlak untuk memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Mengapa? Karena di tempat itu terdapat kebenaran di dalam ayat yang ke-13. Dan ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ayat 14 berkata, sambil menantikan semuanya itu. Sambil menantikan apa? Sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, ada yang disebut kesempatan. Dan kesempatan itu adalah anugerah Tuhan supaya kita mempersiapkan diri, supaya hidup kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bernoda, sekali lagi sama dengan kehidupan yang saleh dan suci. Dua hal ini adalah syarat mutlak kita memasuki tempat yang baru di mana terdapat kebenaran, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita menyadari hal ini di tempat yang terdapat kebenaran, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hidupku? Apakah aku sudah layak masuk ke tempat yang benar itu? Pertanyaan ini harus menjadi koreksi, evaluasi sebelum kesempatan itu habis. Kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam kesucian dan kesalehan, kesempatan untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda, suatu saat akan habis karena Tuhan akan menyatakan murkanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus menasehati, perjuangkan, kamu harus berusaha di dalam ayat yang ke-14. Perjuangan dan usaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda bukanlah perjuangan yang instan. Itu adalah perjuangan seumur hidup. Bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus yang mengikuti jejak dan teladan hidupnya. Menjadi murid Yesus bukan dalam sekejap mata. Kita harus berjuang untuk menghidupi iman Kristen kita dalam kekudusan dan kesalehan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesabaran Tuhan di ayat yang ke-15 adalah kesempatan kita beroleh selamat. Sebab seperti yang sudah kita pelajari, Matius pasal 7 ayat 23, Tuhan akan menghadapkan kita semua di pengadilannya nanti. Di pengadilan itulah Tuhan akan mendeklarasikan siapakah orang yang benar dan siapakah yang tidak benar. Orang yang layak masuk ke dalam kerajaannya ataukah orang yang diusir dan tertolak dari kerajaannya. Ayat itu berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diusir dari hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kemana kita akan lari? Bukankah itu suatu yang menakutkan dan mengerikan? Kesempatan saat itu sudah habis dan yang ada adalah penyesalan abadi. Ataukah ketika kita diperhadapkan kepada Tuhan, Tuhan itu akan berkata, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuanku. Itu sebabnya mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan
Kesabaran ini sebagai anugerah untuk mempersiapkan kita mengusahakan dan memperjuangkan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bernoda, kehidupan yang saleh, kehidupan yang suci, sebelum kita memasuki tanah yang terdapat kebenaran, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Bersama-sama kita berjuang dan kita usahakan kesempatan ini janganlah disia-siakan. Selamat berjuang mencapai kehidupan yang sebenarnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.